Pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun rumah tahanan atau rutan masih menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan. Lemahnya pengawasan di dalam lapas membuat bandar narkoba masih bebas mengendalikan bisnis haramnya, bahkan saat menjadi warga binaan. Kurang maksimalnya pelayanan di dalam lapas dapat menjadi celah untuk memunculkan pengendalian, peredaran, penyalahgunaan narkoba oleh tahanan, warga binaan dan atau oleh oknum petugas. Komisi 3 DPR meminta Kemenkumham dan Polri untuk terus berupaya melakukan pencegahan masalah tersebut secara progresif dan serius. Seluruh jajaran pemasyarakatan juga diminta melakukan pembersihan di lapas maupun rutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI, Andri Rio menyebut persoalan klise peredaran narkoba di lapas seharusnya sudah dapat diatasi dan diantisipasi oleh petugas lapas. Pasalnya, peristiwa ini bukan sekali dua kali terjadi. Tindakan pencegahan harus diutamakan agar praktik serupa dapat dihilangkan. Selain itu, Andi Rio juga menyarankan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Kaltara untuk memindahkan narapidana kasus narkoba yang mendapatkan hukuman berat ke lapas Nusa Kambangan. Ini kan persoalan klise, persoalan lama yang terus-terus terjadi gitu loh. Nah, jadi saya benangnya itu saya nggak ngerti benang kusutnya di mana nih di barang gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi, narkoba ini di dalam lapas ini itu dijual belikan di luar, sampai di luar pulau, sampai di Sulawesi Selatan. Kekanwil mengatakan kami ingin sekali Pak untuk memindahkan ke Nusa Kambangan, tapi kami terbentur lagi oleh masalah biaya. Dalam kesempatan lain, tim kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah mendorong sinergi pihak terkait khususnya Polri dan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP untuk menekan tingginya angka peredaran narkoba. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, polisi melalui Direktorat Reserse Narkoba harus bersinergi dengan BNNP untuk segera mengatasi masalah ini. Seluruh pihak terkait diminta mengesampingkan ego sektoral dalam menangani peredaran narkoba di lapas. Jangan ada ego sektoral, parsial, kerja masing-masing. Informasi siapa yang paling dulu dapatkan untuk kejar target pemberantasan ini lakukan bareng-bareng antara polisi dengan BNN. Sementara itu anggota Komisi 3 DPR RI Johan Budi Sabto Pribowo menambahkan perlunya dukungan terhadap BNNP dari segi infrastruktur, mengingat masih belum terbentuknya BNN di tiap kabupaten hingga saat ini. Disebutkan di BNN ada beberapa kota kabupaten yang belum ada kantor BNN-nya. Di samping juga pusat rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga belum ada di Kalimantan Tengah. Komisi 3 DPR RI mendukung upaya pemberantasan narkotika dalam lapas serta upaya melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat kota kabupaten dengan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kota Kabupaten atau BNNK. Anggota Komisi 3 DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menilai peran BNNK sebagai kepanjangan tangan BNN akan sangat vital dalam upaya pencegahan peredaran dan upaya pemberantasan narkoba baik di lapas maupun di masyarakat. Cucun juga berharap adanya dukungan dari APBD sebagai bentuk dukungan terhadap pemberantasan peredaran narkotika di daerah. Tugas dan fungsinya yang dilaksanakan ini sebetulnya harus melakukan tadi koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Karena nanti bisa disupport dari anggaran APBD, yaitu terbentuknya BNN Provinsi, BNNP, dan BNNK, BNN Kabupaten Kota. Sementara itu, Johan Budi Sabto Pribowo memaparkan persoalan klasik yang muncul dan menjadi kendala pembentukan BNNK, yakni keterbatasan anggaran BNN Pusat. Komisi 3 DPR selaku mitra kerja BNN dan Kanwil Kumham di daerah berkomitmen memberikan dukungan anggaran agar jalan terjal pemberantasan peredaran narkoba dalam lapas dapat segera teratasi. Jadi problemnya
sebenarnya keterbatasan anggaran. Kan tidak hanya membangun gedung kan, tapi juga fasilitas termasuk juga infrastruktur di dalamnya, termasuk juga sumber daya manusia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.